Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Harta Karun Genghis Khan, serial pendekar kayu harum, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu, bagian ke-10. Agaknya dia kaget bukan main, mengeluarkan seruan aneh, mukanya pucat dan matanya terbelalak. Dia tidak mengira bahwa gadis muda itu sedemikian lihainya. Sementara itu, tubuh Kim Hong yang meluncur ke bawah itu, tiba-tiba diterima oleh sepasang lengan yang kuat. Karena di tempat itu amat gelap, maka Kim Hong tidak dapat melihat siapa yang menerimanya dengan pondongan kedua lengan itu, akan tetapi ia merasa jantungnya berdebar, dan mukanya terasa panas ketika mendengar suara yang dikenalnya, "Hong Moy, engkau tidak apa-apa?" Kiranya yang menerima tubuhnya itu adalah Ko Siang. Tentu saja ia merasa malu dan cepat meloncat turun. "Aku tidak apa-apa, dan engkau?" Untung bahwa lantai yang menjadi dasar tempat ini lunak, sehingga aku tidak sampai terluka. "Ketika aku melihat tubuh meluncur dari atas, aku khawatir dan menangkapmu. Maafkan aku, adik Hong." Betapa sopan pemuda ini, pikir Kim Hong. Ia mengerti bahwa pemuda itu sama sekali tidak mempunyai bayangan pikiran kotor ketika menerima tubuhnya. Dan sekarang, melihat ia tidak apa-apa dan sesungguhnya tidak perlu ditangkap dalam pondongan, pemuda itu minta maaf. Bagaimana mungkin ia bisa marah terhadap pemuda seperti ini? "Tidak apa dan terima kasih, Bu Tuako. Kita berada di mana? Kita harus dapat keluar dari tempat ini. Tak kusangka bahwa kita telah terjebak. Sudah kuperiksa dengan teliti tadi, akan tetapi baru sebentar, karena engkau kulihat jatuh ke bawah. Agaknya tempat ini buntu, merupakan lubang seperti sumur. Tidak ada jalan keluar dari sini kecuali melalui atas." "Belum tentu, mari kita periksa lagi dengan meraba-raba." Mereka pun mulai meraba-raba di sepanjang dinding yang bentuknya bundar seperti sumur itu. Apakah yang terjadi? Bukankah kita dimasukkan kamar tahanan kantor kejaksaan? Kenapa kita terjebak seperti ini? Mungkinkah di kantor pemerintah ada tempat jebakan seperti ini? Sambil memeriksa dinding, Ko Siang mengomel karena dia sungguh merasa penasaran dan terheran-heran. "Ah, Tuako, dimanapun juga, apapun juga kedudukannya, manusia tetap merupakan makhluk yang palsu dan kejam. Aku sebetulnya sudah tidak setuju menyerahkan diri. Kurasa penangkapan itu memang sudah diatur sebelumnya. Tentu ada hubungannya antara Tiat Chiang Lui Chaiko dengan perwira itu. Dan kulihat tadi kakek yang menyambut pukulanku ke arah pintu. Sungguh dia seorang lihai, seorang lawan tangguh. Siapa dia? Aku tidak pernah mengenalnya, akan tetapi aku dapat menduganya. Mungkin dia itulah yang menjadi dalang dan biang keladi ini semua, yang menjadi raja penjahatnya." "Siapa?" Pemuda itu berhenti meraba-raba, karena memang sekeliling dinding ruangan itu tanah padas belaka. Kalau tidak salah, tentu yang bernama Patpimoko Bow Kim Seng. "Ah, kau mengenal dia?" "Mengenal orangnya belum, akan tetapi, siapa yang tidak pernah mendengar namanya?" Patpimoko adalah nama seorang datuk kaum sesat yang baru. Boleh dibilang semenjak keempat datuk kaum sesat itu lenyap, dia inilah yang terkenal sebagai datuk. Engkau tentu pernah mendengar nama keempat datuk kaum sesat, bukan? Pertama adalah si Tian Ong Datuk Dunia Barat yang kabarnya telah tewas oleh pendekar sadis. Kedua adalah Pak San Kui Siong Koan Tiang yang kabarnya juga tewas di tangan pendekar itu. Ketiga adalah Tung Hai Sian Datuk Timor yang kini melepaskan kedudukannya dan mencuci tangan, hidup sebagai seorang saudagar, dan tidak pernah mencampuri urusan dunia Kang O.
Keempat adalah Lem Sin Datuk Selatan yang lenyap tanpa ada yang tahu kemana perginya. Nah, setelah 4 orang datuk kaum sesat itu lenyap, muncullah Pat Pimoko ini. Tentu saja apa yang diceritakan oleh Kok Siang itu diketahui dengan baik oleh Kim Hong, karena dia sendirilah yang dahulu menyamar sebagai seorang nenek berjuluk Lem Sin. Dengan sendirinya ia tidak tertarik oleh cerita itu, akan tetapi, ia amat memperhatikan nama Pat Pimoko. Jadi Pat Pimoko ini mengangkat diri menjadi pengganti para datuk itu? Bukan mengangkat diri menjadi datuk, tetapi semua penjahat di seluruh 4 penjuru takut dan menganggap dia sebagai datuk mereka, karena ilmunya yang amat hebat dan kekejamannya terhadap siapa saja yang tidak mau tunduk kepadanya. Akan tetapi, dia bekerja secara rahasia. Bahkan para anak buahnya sendiri tidak pernah berhubungan langsung dengannya, dan siapa saja yang ingin mengetahui rahasianya tentu dibunuhnya. Apalagi membuka rahasianya. Dia orang aneh, dan hanya dugaan orang saja. Dia berada di kota raja sebagai sarangnya, karena dia sering mengirim perintah dari kota raja. Kalau benar dia yang berdiri di belakang urusan harta karun Genghis Khan ini. Kok Siang berhenti seolah-olah merasa terlanjur bicara. Keadaan di situ gelap, mereka hanya saling dapat melihat bayangan masing-masing. Akan tetapi suara ini cukup bagi Kim Hong yang segera mendesak. Harta karun Genghis Khan, peta dari dusun itu, ya, kalau benar dia yang memimpin semua itu, celakalah. Agaknya hanya pendekar sadis saja yang akan mampu menghadapinya. Dan kabarnya, dia tidak pernah muncul karena jerih terhadap pendekar sadis yang telah membunuh si Tian Ong dan Pak San Kui. Dia sendiri kabarnya adalah seorang sute dari mendiang si Tian Ong. Ah, kalau saja pendekar sadis dapat muncul, aku sungguh mengagumi kegagahan pendekar itu. Kim Hong diam saja. Ia pun memikirkan Tian Xin. Di sini ia terjebak bersama Kok Siang. Apa dayanya? Dan apakah Tian Xin akan dapat menemukannya sebelum terlambat? Tiba-tiba terdengar suara mendesis, dan tempat itu segera penuh dengan asap. Celaka, asap beracun, seru Kok Siang sambil mendekap hidung dan mulutnya. Ah, terlambat. Kim Hong juga berseru, melanjutkan lamunannya tentang Tian Xin tadi. Cepat tiarap dan rapatkan muka ke lantai. Mereka bertiarap, akan tetapi usaha ini hanya dapat menolong sejenak saja, dan memperpanjang siksaan mereka, karena akhirnya tempat itu penuh dengan asap, dan setelah hawa udara di atas tanah itu habis, asap pun tersedot oleh mereka. Mereka terbatuk-batuk dan akhirnya keduanya roboh pingsan. Tian Xin yang berada sendirian di dalam kamar hotelnya, tersenyum simpul mendengar jejak kaki halus di atas genteng kamarnya. Kim Hong telah pergi menyelidik tentang pemuda sastrawan yang mencurigakan itu, dan dia telah pergi menyelidiki ke rumah gedung tempat tinggal Bo Wan Gue, hartawan Bo, di mana tinggal Bo In Bwe yang cantik jelita. Akan tetapi, dia gagal untuk dapat bertemu dengan gadis itu, karena agaknya gadis itu tinggal di dalam kamarnya bersama beberapa orang pelayan, dan dia tidak berani memaksa masuk ke dalam kamar. Dia hanya menyelidiki keadaan gadis dan keluarganya, dengan mencari keterangan di luar, dan dia mendengar bahwa Bo Xiaoqia terkenal sebagai seorang gadis kaya raya yang berhati mulia, suka menolong orang, dan selain itu juga gadis ini terkenal memiliki kepandaian silat tinggi, sehingga semua orang mengagumi dan menghormatinya. Agaknya tidak ada yang mencurigakan pada diri gadis ini. Maka, dia lalu kembali ke kamar hotel, dengan keputusan untuk mengunjungi gadis itu secara berterang pada keesokan harinya, kalau bisa bersama dengan Kim Hong sebagai sahabat-sahabat baru. Dan pada malam hari ini, menjelang tengah malam, dia mendengar jejak kaki di atas genteng kamarnya itu. Bukan Kim Hong, pikirnya. Kalau Kim Hong yang datang, bahkan dia sendiri pun tidak akan dapat mendengar jejak kakinya, kecuali kalau dia sedang dalam samadhi dan mencurahkan seluruh perhatiannya. Dalam keadaan seperti itu, jarum jatuh pun akan terdengar olehnya. Akan tetapi dalam keadaan biasa, sukarlah dicari orangnya yang akan mampu mendengar tapak kaki Kim Hong yang memiliki jin kang hampir sempurna itu. Bukan, ini tentu orang lain. Tidak sehebat Kim Hong jin kangnya, akan tetapi sudah lumayan, bukan penjahat biasa.
Siapa lagi kalau bukan utusan para penjahat itu? Dengan pendengarannya yang tajam, Tianxin mengikuti gerak-gerik orang yang datang itu, tanpa bergerak dari atas pembaringannya, di mana dia duduk bersila. Karena ia kini memusatkan perhatiannya, maka dengan jelas dia dapat mengikuti gerakan orang itu. Orang itu beberapa lamanya mendekam di atas genteng, membuka genteng mengintai ke dalam, kemudian lari di atas genteng, melompat turun dan menghampiri jendela kamarnya. Tianxin tersenyum geli, seorang penjahat yang masih hijau, pikirnya. Akan tetapi, senyumnya segera lenyap dari mukanya, ketika tiba-tiba dia mendengar suara berbisik dari luar jendela itu. Tai Hiap, jangan kaget, aku yang datang. Suara Bo In Bwe, tentu saja hal ini sama sekali tidak pernah disangkanya, dan jantung pemuda itu berdebar tegang. Mau apa gadis itu malam-malam datang mengunjunginya, dan dalam keadaan yang demikian mencurigakan? Apakah ini merupakan perangkap dan tipu muslihat pula dari pihak lawan? Dia harus berhati-hati. Pihak lawan agaknya tidak akan pernah berhenti dalam usaha mereka untuk mendapatkan kunci emas itu. Dan siapa tahu, gadis cantik ini pun merupakan seorang di antara mereka. Walaupun menurut penyelidikannya siang tadi, agaknya tidak mungkinlah kalau seorang gadis seperti In Bwe menjadi kaki tangan penjahat. Akan tetapi siapa tahu, sebelum dia menjawab, daun pintu didorong jebol dari luar, dan gadis itu, dengan pakaian serba hitam yang ringkas dan ketat, yang membuat tubuhnya nampak demikian menggairahkan dengan lekuk lengkung sempurna, meloncat masuk dengan ringannya, lalu cepat-cepat menutupkan kembali daun pintu itu. Ah, Nona Bo In Bwe, kenapa masuk seperti itu dan menutupkan daun jendela? Tegur Tianxin sambil tersenyum dan melompat turun. In Bwe membalikkan tubuhnya, dan sejenak mereka bertukar pandang. Di bawah sinar lilin tunggal itu, wajah yang halus manis itu nampak kemerahan. Abis, apakah aku harus berkunjung dengan terang-terangan dan biar kelihatan oleh orang lain? Betapa janggalnya seorang gadis berkunjung di tengah malam melalui pintu depan begitu saja. Lalu tentu ada hal penting sekali. Maka gadis itu datang berkunjung di tengah malam, melalui atas genteng dan membongkar jendela, kata pula Tianxin masih tersenyum. Wajah gadis itu menjadi semakin merah, seperti terbakar api lilin dan mukanya menunduk. Akan tetapi segera diangkatnya kembali, dan dengan mata berseri ia memandang pemuda itu. Apakah engkau menyesal atas kedatanganku, Tai Hiap? Kalau begitu, biarlah aku pergi saja. Dan ia membuat gerakan hendak membuka daun jendela. Akan tetapi Tianxin bukan anak kecil. Sudah beberapa kali dia bergaul dengan wanita, dan dia sudah mengenal benar kemanjaan dan kepura-puraan dalam sikap wanita seperti yang diperlihatkan gadis itu. Dia pun memegang tangan gadis itu. Tunggu dulu, Nona. Siapa bilang aku menyesal? Aku merasa girang sekali, seolah-olah kejatuhan bulan, dan aku merasa terhormat sekali. In Bwe membalik lagi. Tangan kirinya yang kecil lembut itu dipegang oleh Tianxin. Tangan itu menggelepar hangat, terasa oleh Tianxin seperti seekor burung pipit dalam genggamannya. Lalu In Bwe menarik perlahan tangannya, dan sambil tersenyum simpul ia bertanya, "Beginikah menerima tamu? Tidak disuruh duduk, betapa sopannya." Tianxin tertawa. Maaf. Silahkan duduk, Nona." In Bwe duduk di atas kursi, sedangkan Tianxin duduk pula di atas pembaringan. Sejenak mereka berpandangan kembali dan gadis itu tersenyum manis. "Kau bilang tadi girang seperti kejatuhan bulan? Kalau benar kejatuhan bulan, mungkinkah masih dapat bergirang hati? Aku pernah membaca dalam kitab kuno, bahwa bulan hanya indah dan kecil nampak dari sini. Padahal merupakan sebuah dunia yang besar." Tianxin tersenyum. "Bukan itu maksudku. Akan tetapi, bulan demikian indahnya dan wajahmu juga indah dan manis seperti bulan." Engkau perayu benar, Cheng Tai Hiap." In Bwe melempar senyum dan kerling tajam memikat. Tianxin menduga-duga apa gerangan yang tersembunyi di balik senyum dan kerling itu. Kalau benar gadis ini merupakan kaki tangan penjahat, tentu mudah diterka. Senyum dan kerling itu adalah daya pikat untuk memikatnya. Pihak lawan, yang agaknya kewalahan untuk menundukkannya melalui kekerasan,
tentu mungkin saja mempergunakan kecantikan seorang gadis seperti In Bwe ini untuk menjatuhkannya. Akan tetapi, mungkinkah In Bwe menjadi kaki tangan penjahat? Ia adalah putri seorang hartawan besar, pandai silat, dan hidupnya terhormat, juga terkenal sebagai seorang gadis gagah perkasa yang budiman. Mana mungkin menjadi kaki tangan penjahat? Nona, katakanlah terus terang saja, apa maksud kedatangan Nona mengunjungiku di tengah malam seperti ini? Sungguh mati, aku merasa heran sekali dan ingin tahu. Gadis itu tersenyum lagi, lebih manis, dan ia memandang langsung dengan sinar mata tajam, seolah-olah hendak menembus dan menjenguk isi hati pemuda itu. Cheng Tai Hiap, coba katakan, apakah sepatutnya yang menyebabkan seorang gadis seperti aku ini, malam-malam datang mengunjungi seorang pendekar sepertimu? Sungguh merupakan jawaban, yang sekaligus merupakan pertanyaan yang jelas menantang. Diam-diam Tianxin merasa semakin tegang dan terheran. Apakah gadis ini merupakan seorang petualang asmara? Ini lebih besar kemungkinannya, mengingat ia seorang gadis kaya dan lihai. Apalagi kalau bukan seorang petualang cinta? Akan tetapi, pikirannya masih terikat akan urusan peta dan kunci emasnya, maka ia pun mencoba dan memancing. Kalau gadis itu selihai engkau, Nona Bow, maka besar kemungkinan kunjunganmu ini untuk membalas dendam kepadaku. In Bwe menggeleng kepala keras-keras. Tidak ada urusan apa-apa antara engkau dan aku, yang boleh membuat aku sakit hati. Pula, kalau aku hendak membalas dendam, apakah caranya mengunjungi seperti ini, dalam keadaan akrab? Tentu sudah tadi ku coba untuk menyerangmu, baik dari atas genteng, dari luar jendela, atau sekarang. Bukan mengajakmu bercakap-cakap secara santai begini. Kemungkinan kedua adalah bahwa kunjunganmu ini mengandung suatu maksud tertentu. Tentu saja, yang kutanyakan adalah apakah kira-kira maksud itu? Mungkin untuk menyelidiki aku. Tianxin memandang wajah itu dengan tajam, ketika mengucapkan kata-kata pancingan ini. Menyelidikimu? Biarpun sinar lilin itu tidak cukup terang, namun Tianxin yang memandang penuh perhatian itu dapat melihat perubahan pada wajah cantik itu. Menyelidiki apanya? Misalnya, menyelidiki tentang kunci emas. Kini gadis itu benar-benar terkejut. Kunci emas. Apa maksudmu, Tai Hiap? Tianxin tertawa. Maksudku adalah seperti yang kau maksudkan. Harap jangan mengada-ada, Tai Hiap. Aku datang sebetulnya. Melihat keraguan gadis itu, Tianxin mendesak. Sebetulnya bagaimana? Karena aku kagum sekali kepadamu. Semenjak kita bertemu di restoran itu, aku merasa amat kagum dan... Ya, bagaimana? Aku ingin mempererat persahabatanku denganmu. Begitukah? Sungguh beruntung sekali aku. Tentu saja ku terima dengan tangan dan hati terbuka. Gadis itu mengangkat muka. Wajah yang tersorot cahaya lilin kemerahan itu sungguh cantik manis. Dengan hati terbuka, kulihat hatimu sudah tertutup, penuh oleh Enci Kim Hong. Tianxin tersenyum. Kiranya benar, gadis cantik manis yang kaya raya ini adalah seorang petualang asmara. Mungkin juga hendak memikatnya. Kita sama lihat saja, pikirnya. Siapa yang terpikat nanti? In Bwe yang manis, dalam hatiku masih terbuka ruang yang lebar untuk seorang gadis seperti engkau. Dan dia pun meraih dan menangkap pergelangan tangan gadis itu, lalu ditariknya ke arah dirinya. Mau apa kau? Gadis itu berseru, dan kedua tangannya sudah mengirim pukulan bertubi-tubi ke arah muka, leher dan dada Tianxin. Serangan yang sungguh-sungguh bukan main-main, dan dilakukan pada jarak amat dekat. Namun, tentu saja serangan itu tidak terlalu berbahaya bagi Tianxin. 4 kali pukulan gadis itu dapat ditangkis dengan mudahnya oleh Tianxin, dan tangkisan terakhir disertai tangkap pada kedua pergelangan tangan itu, sehingga In Bwe hanya dapat meronta-ronta tanpa dapat memukul lagi. Lepaskan aku, serunya dengan suara lirih, karena ia pun tidak ingin membangunkan para tamu di kamar-kamar lain. Akan tetapi, Tianxin belum mau melepaskan pegangan kedua tangannya. Sungguh hebat, tengah malam engkau datang memasuki kamarku,
kemudian merayu lalu sekarang hendak membunuhku. Nona Bow In Bwe, sebenarnya apa sih yang kau kehendaki dariku? Lepaskan aku, kau, laki-laki kurang ajar. In Bwe masih meronta-ronta, namun pegangan kedua tangan pemuda itu sungguh kuat bukan main. Dengar baik-baik Nona manis. Aku Cheng Tianxin selama hidupku belum pernah menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang wanita mencintaku. Aku bukan seorang Jai Huacet, aku bukan pula seorang hidung belang. Aku hanya mau mendekati wanita kalau wanita itu pun menghendakiku. Maka, jangan khawatir, Nona. Ingat, yang datang ke kamarku malam-malam adalah engkau. Setelah berkata demikian, Tianxin menarik Nona itu mendekat, lalu memegang kedua pergelangan tangan yang kecil itu dengan jari-jari tangan kanannya, dan dengan tangan kirinya yang kini bebas itu, dia menjambak rambut In Bwe, menarik mukanya mendekat, lalu mencium bibir itu. In Bwe meronta-ronta, akan tetapi makin meronta, ciuman itu semakin kuat, dan akhirnya tubuhnya terkulai lemas, ia menyerah dan terisak. Ketika Tianxin melepaskannya, ia jatuh terkulai di atas pembaringan. Itu tadi adalah hukumanmu, karena engkau telah datang ke sini pada tengah malam, mencoba merayuku, kemudian menyerangku tanpa memberitahukan sebab-sebabnya. Selayaknya engkau dipukul, akan tetapi aku tidak tega. Nah, ciuman itu tadi adalah hukumannya, sebagai pengganti pukulan. Sekarang, bicaralah atau keluarlah. In Bwe yang menerima tugas dari suhunya untuk merayu, dan menjatuhkan pemuda ini, mempergunakan kecantikannya, kini mengerti bahwa usahanya yang dilakukan secara terpaksa itu telah gagal sama sekali. Ketika tadi ditangkap kedua lengannya tanpa ia mampu melepaskan diri, kemudian ketika ia dicium, hatinya sudah jatuh terhadap kegagahan pria ini. Seorang pria yang luar biasa, kini ia mengangkat tubuhnya, duduk dan memandang kepada pemuda itu dengan mata basah dan berlinang air mata. Ia teringat akan keadaan dirinya, akan tekanan yang dilakukan oleh pamannya atau gurunya, dan tiba-tiba ia pun menangis sesenggukan. Masih belum terlambat bagimu untuk memperbaiki semua kesalahan, Nona. Jangan menangis, aku paling tidak tahan melihat wanita cantik menangis. Tianxin berkata halus sambil meraba pundak yang bergoyang-goyang itu. Mendengar ucapan halus ini, tangis In Bwe makin menjadi, dan ia pun merangkul dan menangis di atas dada Tianxin, menangis sampai mengguguk. Tianxin mengerti bahwa tangis ini bukanlah air mata buaya, bukan tangis buatan untuk menundukkan hatinya, melainkan tangis yang timbul dari hati duka dan menyesal. Maka dia pun merasa kasihan, lalu merangkul dan menggunakan tangannya untuk mengelus rambut kepala yang agak kusut itu. Sentuhan tangannya, rabaan dan elusan tangan yang lembut itu sama sekali tidak mengandung gelora berahi, melainkan rasa iba ing tulus, dan hal ini terasa oleh In Bwe yang menjadi makin terharu. Maafkan aku, Cheng Tai Hiap, maafkan aku. Demikian ia berbisik-bisik di antara isaknya. Tianxin mendekap tubuh itu, dipeluknya dengan erat, diciumnya rambut yang harum itu, dan dia pun berkata, menangislah sepuasmu. Kemudian kalau engkau suka, ceritakan padaku apa artinya semua ini, In Bwe. Gadis itu tidak menjawab, menghabiskah isaknya di atas dada pemuda itu, membasahi baju Tianxin dengan air matanya dan air hidungnya. Setelah hatinya yang tadinya terhimpit itu terasa lapang, seolah-olah himpitannya terbawa keluar oleh air mata, ia pun mulai bicara. Tai Hiap, aku tahu bahwa engkau adalah pendekar sadis. Tentu saja kalimat pertama ini amat mengejutkan Tianxin, sungguh pun tidak terlalu mengherankan, karena memang sebagai pendekar sadis, dia pernah menggegerkan kota raja, sehingga sedikit banyak tentu ada juga yang mengenalnya. Dia hanya terkejut oleh pernyataan tiba-tiba ini, karena tadinya dia tidak pernah menyangka bahwa gadis ini mengenalnya pula. Karena kagetnya, dia memegang kedua pundak gadis itu dan mendorongnya, agar dia dapat memandang wajahnya. Wajah itu masih pucat dan basah, dan matanya agak kemerahan, memandang sayu. Tai Hiap, anak buah suhu mengenalmu, dan aku diberitahu oleh suhuku. Suhumu, kini Tianxin mengerti,
keluarga gadis itu tidak ada sangkut pautnya dengan rahasia harta karun Genghis Khan, akan tetapi di sana ada suhunya. Ya, suhuku, juga pamanku. Ah, sekarang aku mengerti. Tentu dia itu Patpimoko Bow Kim Seng, bukan? Gadis itu menarik napas panjang dan mengangguk. Tai Hiap, aku bertugas untuk menundukkanmu dengan rayuan. Aku terpaksa, akan tetapi, mana mungkin hal itu kulakukan terhadapmu, yang telah kukagumi sejak kita pertama kali bertemu? Tianxin menarik tubuh itu, dan kembali memeluknya, diam-diam tersenyum senang. Nona In Bw, adik yang manis, di antara kita telah terasa adanya suatu ikatan persahabatan yang akrab. Mana mungkin kita saling menundukkan? Engkau telah tahu bahwa aku dahulu memang pernah berjuluk pendekar sadis, julukan yang sebenarnya ku benci. Dan tentu engkau tahu pula, bahwa aku datang ke sini sebagai wakil keluarga Chiang yang malang itu, untuk menemukan kembali peta harta karun Genghis Khan yang dirampas dari tangan Chiang Kim-su. Nah, engkau telah tahu akan semua keadaanku, maka sebagai sahabat, sudah adil kalau aku pun mengetahui latar belakang semua perbuatanmu ini. Sampai lama In Bw berdiam diri dalam pelukan Tianxin. Akhirnya pemuda itu mengangkat mukanya, dan mencium bibir itu. Ciuman yang halus dan mesra, bukan paksaan seperti tadi dan sekali ini, terdengar In Bw mengeluh, dan memejamkan kedua matanya, merasa seperti dihanyutkan, dan tenggelam ke dalam kemesraan. Setelah Tianxin melepaskan ciumannya, In Bw menarik napas panjang, dan menyembunyikan mukanya di dada pemuda itu. Tai Hiap, betapa mudahnya bagiku untuk jatuh cinta kepada seorang pria seperti engkau. Akan tetapi, aku tahu bahwa engkau dan Enci Kim Hong saling mencinta, hidup sebagai suami istri. Pamanmu itu agaknya menyebar banyak mata-mata. Benar, aku tahu dan aku iri sekali kepada Enci Kim Hong. Betapa bahagianya mempunyai seorang suami atau kekasih sepertimu, Tai Hiap. Aku seorang wanita yang malang, yang ternoda dan terhimpit. Ceritakanlah, aku siap untuk membantumu. Sejak kecil aku dilatih ilmu silat oleh pamanku yang memiliki kepandaian tinggi. Engkau sudah mengenal namanya, yaitu Patpimoko Bow Kim Seng. Dia benar-benar amat sakti, Tai Hiap, harap engkau berhati-hati menghadapi dia. Ah, betapa aku telah mengkhianati guru dan pamanku, dan aku takkan dibiarkan hidup kalau dia mengetahui hal ini. Jangan khawatir, aku akan melindungi dan membelamu, adik In Bw. Teruskan ceritamu. Aku sendiri tidak tahu benar tentang rahasia harta karun Genghis Khan. Aku tidak pernah mencampuri urusan guruku, karena aku tidak suka akan cara hidupnya yang bergelimang dengan kejahatan, dan dia selalu bergaul dengan para tokoh jahat. Ayah sendiri membencinya, bahkan tidak mengakui lagi sebagai adiknya. Yang ku tahu dari penuturan suhu hanyalah, bahwa dia telah menguasai sebuah peta, akan tetapi tanpa adanya kunci emas, peta itu tidak ada gunanya. Dan menurut suhu, kunci emas itu ada pada kalian, yaitu padamu dan Enci Kim Hong. Bersambung. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.